Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini kita akan mempelajari nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Ya, jadi kita tidak perlu menghafal nilai-nilai dari sudut istimewa tersebut, tapi kita akan mengetahuinya dari langkah-langkah berikut. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman boleh membuat tabel dulu seperti ini. Kalau sudah membuat tabel, silakan diikuti langkah-langkah ini. Ya. Pertama, mulailah dengan nilai sudut-sudut istimewa sinus dari 0 derajat sampai 90 derajat dengan setengah akar 0 dan seterusnya. Jadi kita akan isi di sini dengan setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, ini setengah akar 4. Karena memang kita ketahui bahwa sin 0 derajat nilainya adalah 0. Kenapa? Akar 0 dikali setengah, akar 0 nilainya 0 dikali setengah, maka 0. Ya, kemudian ini juga akar 1 dikali setengah, maka nilainya setengah. Ini tetap setengah akar 2, setengah akar 3. Kemudian sin 90 derajat yang kita ketahui adalah nilainya 1, maka sebenarnya akar 4 nilainya 2 dikali setengah, maka nilainya 1. Oke. Jadi untuk barisan sin dulu, sudut-sudut istimewa sinus, ya, kita bisa mengikuti setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, nilai sudut istimewa kosinus kita balik dari sudut istimewa sinus. Karena sinus dan kosinus sebetulnya adalah sudut-sudut berelasi. Apa yang dimaksud dengan berelasi? Sebenarnya mungkin nanti akan dipelajari lebih lanjut. Ya, kalau kita gambarkan segitiga siku-siku X, Y, R, ya, mungkin di sini adalah alfa. Nah, berarti di sini 90 min alfa. Kenapa? Karena di dalam segitiga jumlah sudutnya adalah 180 dikurangi 90. Kemudian ini adalah alfa. Berarti ini adalah sisanya 90 dikurangi alfa. Oke. Nah, kenapa saya katakan berelasi? Coba diingat kembali bahwa sin alfa itu perbandingan trigonometrinya adalah demi, depan per miring. Depannya Y, miringnya R. Nah, dia akan sama dengan cos 90 min alfa. Nah, coba kita lihat sudut 90 min alfa ada di sini. Ya. Maka ingat cos itu adalah samping per miring. Maka samping dari 90 min alfa adalah Y. Miringnya adalah R. Nah, maka nilainya akan sama. Sehingga sudut-sudut ini itu saling berelasi. Ya. Kita mulai dari sin 90 derajat terlebih dahulu. Ketika alfanya 90 derajat, maka cosnya adalah 90 dikurangi 90, cosnya 0. Nah, nilainya akan sama. Cos 0 akan sama dengan sin 90 derajat, yaitu 1. Kemudian kita lanjut ke 60 derajat. Sin 60 derajat, maka sin alfa sin 60 derajat. Berarti di sini adalah cos 90 dikurangi 60 derajat akan sama dengan nilainya cos 30 derajat. Berarti sin 60 derajat akan sama nilainya dengan cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Begitu seterusnya, sin 45 derajat akan sama dengan cos 90 dikurangi 45 derajat, yaitu cos 45 derajat, berarti sama setengah akar 2. Selanjutnya ini juga akan sama di sini, karena berelasi ya, setengah, kemudian di sini 0. Jadi boleh di cara langkah untuk mengetahui nilainya ini, tanpa harus menghafal terlebih dahulu. Jadi kita balik 90 derajat, cos sin 60 derajat sama dengan cos 30 derajat, sin 45 dengan cos 45, sin 30 dengan cos 60, sin 0 derajat dengan cos 90 derajat. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Nilai sudut tangan akan kita ketahui dengan cara membagi nilai sinus dan kosinus. Ya, seperti yang kita tahu bahwa memang perbandingan trigonometri tan alfa itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa.
Nah, jadi sin per cos. Untuk menentukan tan 0 derajat, kita akan membagi sin 0 derajat dibagi oleh cos 0 derajat. Maka kita akan ketahui berarti 0 dibagi 1 berarti 0 ya. Kemudian selanjutnya tan 30 derajat, kita akan membagi sin 30 derajat dibagi oleh cos 30 derajat. Maka tan 30 derajat sama dengan sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ya, kita coret di sini, maka tinggallah 1 per akar 3, kita kalikan, kita rasionalkan, hingga jadilah 1/3 akar 3. Oke, berarti tan 30 derajat nilainya adalah 1/3 akar 3. Selanjutnya kita akan tentukan tan 45 derajat. Berarti sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat. Nilainya sama, maka tan 45 derajat 1. Kemudian tan 60 derajat, kita membagi sin 60 derajat oleh cos 60 derajat. Setengah akar 3 dibagi setengah, maka nilainya adalah akar 3. Oke. Selanjutnya tan 90 derajat berarti kita membagi sin 90 derajat oleh cos 90 derajat. 1 dibagi 0. Tak terdefinisi ya. Selanjutnya kita akan mengetahui nilai kosekan, sekan, dan kotangen dengan perbandingan bahwa kosekan itu adalah 1 per sin, sekan adalah 1 per cos, dan kotangen adalah 1 per tan. Nah, jadi kita akan menentukan nilai kosek 0 derajat. Kosek 0 derajat dengan 1 per sin 0 derajat. Sehingga 1 per 0. Tak terdefinisi. Selanjutnya, kosek 30 derajat berarti kosek 30 derajat 1 per sin 30 derajat. 1 dibagi sin 30 derajat nilainya setengah, maka 1 kita jadikan kali berarti dibalik 2 per 1 sehingga hasilnya adalah 2. Sehingga kosek 30 derajat nilainya adalah 2. Selanjutnya adalah kosek 45 derajat. Berarti kosek 45 derajat sama dengan 1 per sin 45 derajat. 1 per setengah akar 2. Ini ke atas. 2 per akar 2. Kita rasionalkan langsung. Ini jadilah 2. 2 per 2, 1. Sehingga hasilnya akar 2. Oke, kita mendapatkan kosek 45 derajat nilainya adalah akar 2. Selanjutnya, kosek dari 60 derajat kita dapatkan dari 1 per sin 60 derajat. 1 per setengah akar 3. Oke, sama seperti tadi, 2 per akar 3. Kita rasionalkan. Oke, kita mendapatkan 2 per 3 akar 3. Oke. Nah, untuk menentukan kosek 90 derajat berarti 1 per sin 90 derajat. Nilai sin 90 derajat adalah 1, berarti 1 per 1, nilainya 1. Nah, untuk sekan kotan sebenarnya akan sama, kita bisa menggunakan dengan cara metode yang tadi. Bahwa sin dan cos itu saling berelasi, begitu juga dengan kosek dan sekan. Berarti kita bisa membalik ya nilai istimewa dari kosek untuk sekan. Kita taruh di sini. 1, berarti ini 2 per 3 akar 3. Oke, di sini akar 2. Di sini juga 2. Di sini
tak terdefinisi. Kemudian kita akan menentukan nilai kotan, bisa juga menggunakan sepertan. Jadi ini kita gunakan sepertan, atau kita bisa menggunakan kotan adalah kotan alfa sama dengan kosek alfa per sekan alfa. Jadi sama seperti tan. Kalau tan tadi adalah sin per cos, maka kotan adalah kosek per sekan. Nah, untuk kotan 0 derajat berarti tak hingga dibagi 1. Ya, hasilnya tak hingga. Kemudian kotan 30 derajat berarti kotan 30 derajat kosek 30 derajat dibagi dengan sekan 30 derajat. Kosek 30 derajat nilainya adalah 2. Sekan 30 derajat 2/3 akar 3. Nah, ini bisa dicoret 3-nya ke atas sehingga 3 per akar 3 kita rasionalkan. Oke, ini jadilah 3, hasilnya adalah akar 3. Oke, kita mendapatkan kotan 30 derajat nilainya adalah akar 3. Selanjutnya, kita akan menentukan kotan 45 derajat berarti kosek 45 derajat dibagi oleh sekan 45 derajat. Akar 2 dibagi akar 2 nilainya 1. Selanjutnya, kita akan membagi atau menentukan nilai kotan 60 derajat dengan membagi kosek 60 derajat dibagi sekan 60 derajat. 2/3 akar 3 dibagi 2. Oke, ini bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 1/3 akar 3. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari kotan 90 derajat berarti 1 dibagi tak hingga. Nilainya 0. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat nilai kotan, kita bisa juga menggunakan relasi dengan tan. Ya, jadi sama seperti sin dan cos saling berelasi, begitu juga kosek dengan sekan juga berelasi. Nah, begitu juga dengan tan dan kotan. Ya. Jadi ketika tan 90 derajat nilainya akan sama dengan kotan 0 derajat. Ya, lanjut. Tan 60 derajat akan sama dengan nilainya tan 30 derajat. Jadi betul ya, cara pengerjaan kita mendapatkan nilai yang sama, yaitu juga tan 45 derajat sama dengan kotan 45 derajat, tan 30 derajat sama dengan kotan 60 derajat, tan 0 derajat sama dengan tan 90 derajat. Oke, baiklah teman-teman, begitu untuk kita mengetahui nilai sudut-sudut istimewa trigonometri tanpa harus menghafal. Jadi ini ada beberapa metode untuk mengisi tabel ini. Ya, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.